Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa pula saya sampaikan salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yusafat Setiawan Syukur, guru matematika di SMP Negeri 1 Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dalam modul 1.4. Selamat menyaksikan. Namun, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, atau bahkan berikan komentarmu terhadap video ini. Berikut akan saya paparkan kesimpulan tentang peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan hal-hal apa saja yang saya sudah pahami dalam pembelajaran modul 1.4 ini. Peran saya sebagai seorang guru di sekolah adalah menjadi seorang penggerak terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif yang dimaksud adalah dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, pemahaman saya akan 3 motivasi perilaku manusia, pemahaman saya tentang 5 posisi kontrol guru, perwujudan keyakinan kelas dan sekolah pada umumnya, serta penggunaan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah peserta didik. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri peserta didik atau yang sering disebut motivasi internal tanpa adanya hukuman dan hadiah, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud dengan 3 motivasi perilaku manusia adalah: yang pertama, motivasi untuk terhindar dari sanksi yang menciptakan ketidaknyamanan diri; yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain; dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi pribadi yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, Bapak Ibu sekalian, motivasi yang dianjurkan itu adalah motivasi internal, sehingga para peserta didik dapat menghargai dirinya sendiri dan diyakini oleh nilai-nilai kebajikan. Nah, kita dianjurkan untuk tidak memberikan sanksi atau hukuman berlebihan atau bahkan memberikan penghargaan atau imbalan kepada peserta didik apabila mereka melakukan pelanggaran ataupun melakukan hal-hal yang baik di sekolah. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Posisi kontrol yang diharapkan muncul dalam peran seorang guru adalah manajer, karena guru berkolaborasi dalam proses penemuan solusi masalah bersama peserta didik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya. Acuan peran kontrol guru sebagai manajer adalah penggunaan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah peserta didik agar membentuk identitas positif pada diri mereka. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan atau yang sering juga disebut sebagai kesepakatan sekolah atau kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara peserta didik dan guru dalam lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan atau kesepakatan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara guru dan peserta didik dan merupakan hasil yang disepakati tanpa paksaan sepihak. Keyakinan atau kesepakatan ini tersusun dalam rangkaian kalimat pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan untuk seluruh warga sekolah yang menyepakatinya. Penggunaan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Dalam menstabilkan identitas, kita akan dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan berikut. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau "Nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Untuk tahap ini, kita dapat dituntut dengan pernyataan-pernyataan seperti, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini," atau "Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Nah, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa dituntun dengan pertanyaan seperti, "Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?" Atau, "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya?" Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau mungkin kita kembangkan sendiri, kita dapat melakukan segitiga restitusi yang tujuan penerapannya adalah untuk membentuk nilai kebajikan dalam diri peserta didik, khususnya nilai mandiri dan tanggung jawab. Setelah pemaparan pemahaman saya tentang materi di modul 1.4 ini, maka sampailah kita di bagian yang kedua, yaitu koneksi antara materi, yaitu hubungan antara keempat modul di dalam modul 1 ini, yakni hubungan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, hubungan antara budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah hubungan antara budaya positif dan visi guru penggerak. Yang pertama adalah koneksi materi budaya positif dan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut pendapat saya, penerapan budaya positif di dalam lingkungan sekolah adalah salah satu bagian dari penerapan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni dengan diberikan disiplin positif, pemahaman akan 3 motivasi perilaku manusia, pemahaman akan 5 posisi kontrol guru, perwujudan keyakinan kelas garing sekolah, serta penggunaan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah peserta didik. Maka dengan itu akan lahir manusia yang pada akhirnya menjadi merdeka, selamat dan bahagia sebagai individu maupun dalam kelompok masyarakat. Yang kedua adalah koneksi antar materi budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak. Guru dalam melaksanakan perannya sebagai posisi kontrol harus tetap memperhatikan nilai dan peran guru penggerak, karena dengan 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, dan perannya yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik, akan mempermudah kinerja guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir adalah koneksi antara materi budaya positif dan visi guru penggerak. Dalam visinya, seorang guru penggerak memiliki mimpi untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya di masa depan. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, karena dengan hal tersebut akan membentuk karakter disiplin positif dengan motivasi internal dalam diri peserta didik, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita dalam bagian yang ketiga, yaitu refleksi pribadi saya terhadap pembelajaran modul 1.4 ini tentang budaya positif.
Sekian video koneksi antar materi ini dibuat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya.